pilar kontennya itu sebagai core revenue. Yang pertama itu adalah film sama web seriesnya gitu ya. Itu pilar konten pertama. Pilar konten kedua itu kita bikin game. Jadi ada klien kita kayak Kemenses, CNN gitu ya. Terus ada lagi BPJS itu pada bikin game, jadi sebagai media untuk edukasi. Pertanyaan Petak Umpet Minako ini jadi satu merupakan konten film yang pertama yang kita market supaya 3 pilar itu penuh semuanya, ya semuanya kan. Jadi film tidak ada, web series kita lagi mau produksi, terus game yang kita udah ada, web sama mobile application-nya jadi sudah punya semuanya gitu. Dan kalau Petak Umpet Minako itu paling beda dari horor yang lain. Karena ada dua. Yang pertama, horor ini kolaborasi antara Jepang dan juga Indonesia. Indonesia kan semua orang pasti pernah tahu kan main petak umpet waktu kecil. Nah, Jepangnya itu ada sebuah ritual yang namanya Hitori Kakurenbo. Dan itu bisa di-searching dimanapun. Hitori Kakurenbo itu real. Jadi di Jepang pun itu awal mulanya orang-orang pada bermain Hitori Kakurenbo, dan itu sampai ke Amerika dan sebagainya, dan banyak banget yang jatuh korban ya istilahnya. Mereka bermain Hitori Kakurenbo, taruh bonekanya di bak mandi atau hilang. Terus mereka pasang untuk memancing adanya data arwah itu harus ada gelombang elektromagnetik. Contoh paling gampang itu TV, kita setel ke gelombang statis atau yang semut kayak gitu. Nanti bisa muncul suara-suara, ada yang bilang kayak gitu-gitu. Terus nggak lama juga bisa terdengar suara langkah kaki. Ada juga yang dia mikir, wah gagal nih aku main Hitori Kakurenbo, gak ada apa-apa, aku seven gitu. Waktu dia pulang, dia ketemu sama anaknya yang masih kecil, anaknya bilang, Pak, temannya diajak masuk, padahal papanya jalan sendiri, dan dia harus main Hitori Kakurenbo. Ini berarti pakai riset juga ya? Iya, jadi ya karena ini kan emang film pertamanya debutnya Mimpinan. Nah terus kebetulan juga saya juga pembuat film horor nih, ketemu abis makan itu lele tadi pedes. Jadi memang kebetulan saya sendiri juga penggemar film horor, ketemu sama Christian sutradaranya yang juga emang dia spesialis di horor, dia yang sutradara muda yang lagi rising star gitu, sangat talented, sangat detail, dan kita kan sama-sama passion yang sama. Waktu itu tuh berangkat dari concernnya kita terhadap industri perfilman Indonesia untuk genre film horor. Karena kan 3-4 tahun yang lalu film horor di Indonesia kan juga sempat agak mulai mati suri lah ya, agak mulai kurang peminatnya. Karena memang kualitasnya dan image-nya itu nggak bagus. Orang pasti mikir horor identik dengan risiko. Atau karena itu ya, pertama itu, kedua mungkin terlalu produktif, terlalu banyak mungkin ya. Terlalu banyak sih sebenarnya mungkin bukan jadi isu ya, tapi kualitasnya sih. Karena kan sebenarnya penggemar film horor di Indonesia marketnya itu besar sih sebenarnya. Cuma penonton kita tuh udah mulai pintar-pintar gitu. Jadi kalau misalnya disuguhin sama tontonan-tontonan yang kurang menarik gitu ya, atau yang kualitasnya nggak terlalu bagus ya, ya mereka juga udah nggak mau pick up lagi gitu. Nah makanya kenapa kalau saya lihat juga ya 3-4 tahun belakangan yang lalu itu sempat mati suri lah gitu, sempat agak ngedrop gitu kan, sempat naik terus mulai hilang gitu. Karena habis naik terus kualitas filmnya makin lama malah makin menurun gitu kan. Jadi nggak waktu kayak pertama kali saya mau bikin film horor aja sama saya pada bilang, terus serius lo mau bikin horor gitu kan? Iya, wah ada esek-esek ya, jangan bukan saya langsung no gitu kan ya. Aduh. Dan ini memang bukan oleh riset ya, dengan juga ada seorang indigo namanya Roy Kiyoshi. Dia adalah pemilik The Real, namanya Ichimatsu Doll. Dia belinya murah karena orang yang jual udah nggak mau dengan boneka itu karena memang dihantui. Dan banyak kejadian aneh ya yang Mbak Wida sendiri yang ke rumah. Jadi ya tadi karena berangkat dari concern kita ini untuk bikin film horor yang bagus, yang punya kualitas gitu ya, maksudnya yang beda gitu. Jadi emang itu tadi yang kayak Hans bilang, yang kita riset sebelum kita melakukan mulai produksi itu beli sebagai sutradara
koordinasi juga sama aku, kita melakukan riset tentang permainan petak umpet Minako ini gitu. Jadi sebenarnya petak umpet Minako ini itu kita ambil dari kita adaptasi dari novel sebenarnya awalnya, novel yang udah cukup laris ya, judulnya sama, petak umpet Minako. Dan bestseller. Nah, bestseller. Nah, dan di media digital tuh juga udah sempat jadi trending topik kan, konten itu sendiri. Tapi ide cerita dari petak umpet Minako ini, baik yang di buku maupun yang di film, itu memang berasal dari sebuah permainan nyata yang diangkat dari urban legend Jepang, namanya Hitori Kakurenbo. Nah, Hitori Kakurenbo ini itu adalah ritual pemanggilan arwah dengan menggunakan medium boneka. Nah, bonekanya itu namanya Ichimatsu Doll yang tadi Hans cerita yang ada di poster. Nama realnya itu. Disebut Ichimatsu Doll dan seringkali dikasih nama Minako. Gitu. Nah, ritualnya itu biasanya jadi ada pakai benang merah ya. Jadi ada boneka, kita belek dulu dalamnya, kita keluarin isi kapasnya, kita kasih beras, terus bisa menggunakan kuku atau selai rambut. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim, kita pakai darah, kita tetesin di situ, kita jahit lagi, terus kita bilang sambil kita tusuk dengan pisau, sebut aja nama bonekanya, let's say Minako. Minako kamu yang jaga, Minako kamu yang jaga, Minako kamu yang jaga. Terus taruh boneka itu ke medium air apapun, misalnya bak mandi kita taruh di celuk gitu aja, dia ngapung. Terus dia butuh gelombang magnetik, yaitu menggunakan TV misalnya atau apapun lah yang mengandung gelombang elektromagnetik, kita pasang ke daerah statis yang tadi semut itu yang gitu. Udah habis itu kita sembunyi dan terjadilah hal-hal yang seperti tadi aku bilang. Dan ritual permainan Hitori Kakurenbo sendiri itu sempat viral. Kenapa aku bisa bilang sempat viral? Sebelum aku kenal Mbak Winda, sebelum aku tahu ada casting petak umpet Minako lah istilahnya, aku udah tahu ada permainan itu. Sempat aku lihat rame, mungkin Mbaknya juga pernah tahu ya. Ya tahu ya ritual seperti itu ya. Ya kan pernah dengar, pernah lihat kayak gitu. Itu banyak. Sampai di line juga aku pernah lihat cara bermain Hitori Kakurenbo. Dan aku lihat, wah penasaran, asik. Bukan nggak berapa lama ya, kurang lebih berapa lama kemudian aku casting, ternyata aku casting untuk permainan itu. Itu yang bikin aku tertarik. Kalau Mbak Widya kan lebih detail ya, sampai ke novel apa segala macam. Nah itu satu yang membuat keunggulan dari film Petak Umpet Minako. Yang kedua, biasanya kan kalau kita nonton horor pasti kesan orang, waduh nanti takut, waduh nanti tegang ya kan, pasti semua yang berbau hal-hal seperti itu. Akan tetapi Petak Umpet Minako ini menyajikan sebuah kisah drama yang semua orang pasti, kalau aku bilang kisah drama, cinta-cintaan antar pasangan 100% pasti kan dalam pikiran orang-orang seperti itu. Tapi ini enggak, ini antar persahabatan. Dan ada sebuah quote yang bagus dari Petak Umpet Minako, persahabatan itu tidak bisa dinilai di saat kondisi semuanya baik-baik aja. Tetapi persahabatan itu bisa kita lihat kesetiaannya di saat ada sebuah masalah. Jadi kontennya emang lengkap banget sih. Pesannya tuh ada. Pesan moralnya ada. Jadi emang kenapa saya ngangkat film novel ini jadi sebuah film, karena pas aku baca ini novel horor ya, novel survival horor ceritanya. Cuma dia tuh punya kualitas konten ya, sama tutur cerita yang lengkap dan sangat dekat dengan kehidupan anak muda sekarang gitu. Jadi marketable tapi juga realistis gitu ya. Jadi emang benar seperti itu. Jadi satu, permainannya nyata. Yang kedua, permainan itu juga sering dimainkan sama banyak orang, terutama anak muda di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja ya. Korban yang aku sebut itu sebenarnya dari Amerika. Dan itu aku googling loh. Jadi banyak orang yang nanti akan bilang, ini ngapusi kalau bahasa Surabaya nih kan, ngomong apa gitu. Tapi memang ada pengalaman itu setelah ini kan yang dalam pembuatannya ya harus dipraktekkan. Jadi kan tadi ceritanya ya, selain yang tadi Hans bilang juga ada cerita dramanya atau lebih kepada kayak tentang persahabatan, pertemanan itu tadi kan, yang diuji kekuatan pertemanannya itu melalui permainan ini. Jadi ada pesan moral lah gitu kan. Nah,
Cuma walaupun memang semuanya itu nyata dan emang sesuai dengan realitas sosial yang ada, kalau tadi pertanyaannya kita pas syuting main beneran karena nyata kita nggak berani. Nah, itu memang benar. Jadi Kita nggak berani untuk Ichimatsudo aja itu kita taruh dalam sebuah kotak kaca. Mm-mm. Dan itu saksiku sendiri memang rambutnya lebih panjang sendiri. Kalau Ichimatsudo yang berhantunya iya, tapi kalau tadi mas nanya pada saat kita syuting, Ya, itu replika. kita pakai beneran betul ya. Terus udah gitu beneran ritualnya beneran apa enggak? Ya jujur aja pada saat syuting ya kita nggak berani gitu loh. Jadi kita bikin bonekanya replika, terus permainan ritualnya juga kita juga bikinnya tuh nggak komplit gitu loh. Jadi ya kita nggak beneran Pakai darah juga. enggak, terus kita nggak masukin rambut, kita nggak motong kuku. Jadi kalau di dalam filmnya itu ya kita cuma masukin beras gitu, terus ceritanya kasih darah gitu, tapi nggak berani ngetes. Soalnya sempat diskusi juga dia sama Billy, kita mau main beneran gitu. Soalnya di permainan ini yang sebenarnya pada saat ritual itu udah dimulai ya, begitu ritual itu udah dimulai, itu nanti area permainan, jadi misalnya kita mainin di sini, kita main petak umpil gitu ya. Begitu kita ritual selesai, area permainannya kita ini nanti akan keblok sama kayak ada energinya Minako itu, energinya si spirit arrow yang datang masuk ke dalam boneka itu. Nah, kita nggak bisa lari keluar dari area permainan. Iya, yang terblokir itu. Kalau kita lari keluar, artinya kan kita kalah kan, nggak menyelesaikan permainannya kan. Nah kalau kalah tuh taruhannya nyawanya atau ya akan dihantui seumur hidup. Nah, dihantui seumur hidup itu. Jadi waktu aku searching ya, jadi ini semuanya waktu aku searching, jadi benar-benar bukan opini pribadiku. Kita kalau udah memulai, kita harus menyelesaikan. Dan menyelesaikannya itu artinya kita harus memenangkan permainan. Di saat kita kalah, banyak orang yang akhirnya jatuh stres karena mereka bisa dari yang awalnya tenang, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba nanti ada yang bisikin, ngomongin dia ngeliat apa-apa, jadi orangnya jadi parno-parnoan. Dan itu pernah kejadian dalam satu masa di Amerika, orang itu akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Iya, benar. Orang itu masuk rumah sakit dihantui terus dan dihantui. Dan itu memang bisa kita cari berita seperti itu, ada realnya. Dan ditambah lagi kalau tadi masalah itu kan keunggulan pertama adalah memang film ini dari sebuah permainan yang benar-benar nyata, udah terkenal. Yang kedua ada dramanya juga. Nah, yang lucunya waktu kita nonton bareng, tegang takut segala macam, dan pas in the moment drama itu muncul, aku lihat loh ada yang nangis sampai pakai tisu. Sekarang pertanyaan, mana ada orang nonton horor sampai nangis? Tapi emang gitu. Kita juga sebetulnya kita cukup overwhelmed sih dengan sambutannya ya. Pada saat karena ini kan juga debut ya, pertama kali yang launching filmnya gitu. Terus untuk Hans juga ini debut ya, main di film layar lebar yang horor juga ya. Kan selama ini kan Hans sudah malang melintang di dunia acting gitu ya di TV. Terus dan dia emang cocok banget untuk karakter Kaisar. Ada salah satu pemain yang juga jadi tokoh sentral di dalam film ini, sahabatnya Baron, tokoh utamanya yang diperankan oleh Miller kan. Gitu. Jadi awalnya kita cuma modalnya satu modal nekat. Yang kedua bonek nekat. Yang kedua itu kita cuma yakin sama kontennya aja sih. Nah itu dia. Kita yakin dengan kontennya yang menarik, dan memang juga karena kita mengerjakannya itu juga memang ini serius kita, makanya waktu pembuatannya aja kita hampir 2 tahun, 1 tahun 8 bulan dari pertama kali riset pre-production sampai tayang kemarin gitu ya. Proses syuting tanggal berapa itu? Mulai diputar kapan? Tanggal 7 September. Jadi ini sekarang kita promo gelombang kedua sih sebenarnya. Gelombang ketiga. Gelombang kedua udah selesai, ini kita start untuk gelombang ketiga. Minggu ketiga. Dari anime bisa nanti. Dari animenya sekarang kita udah hampir 200.000 nonton. Dan itu bisa dicek kalau misalnya kita lihat di internet, di gelombang kedua belum selesai pertengahan aja kita udah 151.000, dan dia belum update lagi, dan itu udah pasti nambah.
Iya. Pasti istilahnya kayak Iya. gitu. Pasti amin. Pasti lagi. Kalau misalnya di bioskop masih diputar artinya masih ada Target mungkin. ada nggak target? Target kita 1 juta. Oh, nggak itu sih cita-cita ya. Ah. Apa namanya? Kita sih Cita-cita setinggi cita-cita bintang setinggi ya. bintang. Kita sih sebenarnya untuk karena ini film pertama juga kita lebih realistis ya. Target kita sih di angka 200 sampai 300 ribu penonton kita cukup happy sih sebenarnya karena apa namanya memang saingan kita berat banget di bulan September ini gitu. Jadi Kalau mau disebutin sebenarnya pesaing kita itu adalah rajanya sekarang, Warkop DKI. Cuma permasalahannya sama adalah ada it lagi. iya ada it lagi. Cuma permasalahannya adalah kalau mau dicek kita ada di peringkat kedua Untuk film Indonesia. untuk film Indonesia, di bawahnya Warkop persis dengan angka segitu. Di bawahnya ada peringkat 3, 4, 5 itu mentok-mentok cuma 50.000. Di bawahnya ada yang 20.000 sekian, di bawahnya lagi ada yang belasan ribu. Karena targetnya yang disebutkan Mbak Ida tadi berarti sudah ya sedikit Dikit lagi ya, hampir. sudah masuk kan udah. Hampir. Karena sebenarnya Karena disebutkan tadi Mas Han tadi kan masuk ke apa gelombang 3 ya. Iya. Tadi ya. Ini kan ya. Semoga akhir weekend ini nyampe semoga. iya, betul. Apalagi besok ternyata hari libur ya. Besok Itu aku libur. baru tahu berapa menit yang lalu. Bener Aku aku. jangan pas kan ini pas momennya kan 1 Maret. Kan pas 1 Muharram loh Pak. Iya, Jadi jadi- sama mendadak itu. Juga Surabaya nyumbang 100.000 sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Sangat bisa loh. Surabaya sekarang yang paling tinggi kan. Jadi gini, Dari kedua kali kita dari kesini. evaluasi yang paling tinggi Surabaya. Paling Surabaya. tinggi Surabaya. Jadi balapan terus nih. Ganti-gantian. Surabaya kalau hitungannya per day ya. Kadang Surabaya, terus Makassar, Jakarta. Itu tuh 3 itu tuh Palembang. 4 itu tuh balap-balapan tuh ganti-gantian. Tapi Surabaya itu yang paling stabil. Yang nomor 1 itu seringkali Surabaya gitu. Waktu pertama kali promo hari Jadi, ini itu nomor 1 dia. Jadi Bener-bener yang nggak terkalahkan gitu kan, sama telepon Hans, luar biasa. Jadi- Juara Surabaya juara, makanya kita balik lagi. Atau karena ada Mas Han di Salah satunya. Ya, jadi gini, Ya. aku awal itu memang ditawarin sama Mbak Wida. Mbak Wida, Hans, kamu mau kemana? Mau ke kampung halamanmu aja, Surabaya. Mau sih Mbak, tapi aku deg-degan. Masalahnya itu kampung halamanku. Amit-amit, itu cerita minggu pertama nih. Amit-amit kalau sampai sepi nih, taruhan muka aku itu malunya setengah mati 2 kali lipat kan, main kandang sendiri istilahnya. Aku udah bingung. Mbak Wida tadi ngomong ya udah nating tulus aja, kamu tetap dikirim ke Surabaya. Oke lah, aku tetap ke Surabaya. Ternyata itu benar-benar di luar estimasi, di luar ekspektasiku, sorry, di luar ekspektasiku. Ternyata animo masyarakat Surabaya itu adalah yang tertinggi. Dan aku punya apa namanya bukti nyata yang aku foto sendiri dalam setiap kedatanganku, gitu. Terus. Oh ya, kita Iya, nunggu. soalnya aku cari. Iya, jadi emang ya, jadi Hans sempat kan memang strategi promonya adalah karena kita punya cast yang banyak, kita ada 15 kan castnya, total cast. Dari 15 itu ada 9 gitu ya. Ada 9 yang ada di supporting posternya kita. Itu karakter utamanya gitu. Dari 9 itu ada lagi nanti 4 gitu, dari 4 tinggal 2. Jadi emang lucu gitu. Ceritanya udah unik gitu, cara bertutur ceritanya itu udah unik. Nah, itu ada pemeran utamanya itu ada Miller Khan. Terus yang jadi sahabat, jadi salah satu tokoh sentralnya yang jadi sahabatnya Miller itu Hans sebagai kaisar. Terus ada Niki Tirta. Niki Tirta itu jadi Randy gitu yang satu geng sama mereka. Ada Wendy Wilson ada sebagai Devi. Terus ada Regina Ringgani sebagai Tinda yang di poster ini. Terus ada Tia Mueller yang menjadi Happy. Ada Gandhi Fernando juga yang jadi Jastra. Ada Natasha Watt yang jadi Mami. Nah, terus apa namanya? Karena kita punya case yang banyak, setiap case itu kan punya fanbase dan memang cukup mereka semua potensial gitu kan untuk dijadikan brand ambassador dan juga untuk melakukan promosi ini. Jadi strateginya adalah waktu itu kita memang melakukan nobar serentak di 8 kota. Kita kan tayang serentak di
55 kota ya. Oh, Itu foto dari HP-ku pribadi. Iya, tanggal 5 full house. Sebenarnya video juga ada. Nah terus apa namanya? Jadi kita memang sebar serentak nobarnya. Karena waktu itu juga strategi marketingnya juga kita harus ngikutin jadwal produksi sama keputusan dari 21 gitu. Jadi kita emang udah siapin. Kemudian salah satunya itu aku ngontak Hans kan untuk naruh Hans promo di sini ya di daerah itu Jawa Timur Jakarta, Jawa Timur Surabaya. Nah terus oh iya Pak Hans kan pokoknya kooperatif banget ya selalu oh iya Mbak, tapi terus kemudian nelfon aku lagi, Mbak aku beneran ya di Surabaya. Iya aku sebenarnya emang kampung halaman itu emang Surabaya, tapi aku deg-degan nih Mbak, nanti gimana, jadi lu semua masih pada deg-degan nih Soalnya kalau di tempat lain, amit-amit kalau misalnya sepi, kan bebannya kan nggak gimana gitu kan. Ini main di kandang sendiri, terus kalau sepi, aduh. biasanya kalau tergeser gitu, Iya. enggak. Jadi, Iya. nah itu jadi serunya walau kota aja udah kita jalanin nih gitu kan. Nah tapi memang cukup efektif sih karena itu kontennya juga bagus. Yang kedua mungkin strategi marketingnya juga cukup pas ya untuk memanfaatkan cash yang banyak kita sebar di di semua daerah, dan mungkin awareness orang terhadap permainan petak umpet Minako ini lewat YouTube ya kayak tadi Hans cerita itu juga udah tinggi gitu ya. Jadi kita weekend pertama itu kita lolos putaran pertama itu kita hampir 100.000 gitu ya. Itu adalah pencapaian yang cukup luar biasa sih buat kami ya, sebagai PH baru juga sebagai film yang unik, filmnya beda banget kan. Jadi taruhannya tuh banyak banget gitu, filmnya unik, beda sendiri, petak umpet Minako ada unsur Jepangnya, ya kan. Terus udah gitu saya juga PH-nya juga baru gitu kan. Terus kita juga cast-castnya juga banyak yang baru juga ya, yang maksudnya main di layar lebar yang maksudnya mereka udah malah melintang di industri acting segala sih udah mumpuni, tapi yang masuk ke layar lebar itu ya cukup baru gitu. Kemudian juga Billy Christian dia memang udah lama spesialis di film horor. 9 dari 10 filmnya horor. 9 dari 10 filmnya horor, tapi dia menggarap film yang modelnya begini juga. Ini konsepnya dia juga cukup unik, baru juga. Ya kita lolos gitu loh. Dan sekarang bertahan masuk minggu ketiga gitu. Jadi ya itu sih blessing lah dari ini. Aku setuju, jadi memang itu satu memang blessing. Kedua yang aku mau tekankan lagi adalah juga timnya juga solid ya. Waktu kami mau menjual istilahnya film ini, namanya jualan kan pasti ngomongnya yang manis-manis tuh. Kalau ada yang pahit, kalau bisa kita manisin aja ya kan. Masalahnya gini, memang awalnya itu pahit semua, istilahnya PH baru. Terus habis itu dari pemain juga istilahnya deg-degan kan dengan banyak hal. Terus tiba-tiba IT masuk. Jujur aja IT itu menurutku memang saingan yang kuat ya, karena apa? Karena aku juga pengen nonton sejujur-jujurnya waktu itu, nggak bohong gitu loh, pengen nonton It. Terus akhirnya kita gala premier di Jakarta tanggal 5, kan tanggal 7 perdananya kita launching, tanggal 5 kita gala premier dulu dengan segala kepesimisan yang ada. Dan begitu kita nonton sampai terakhir, aku cuma bilang
kayaknya senjata kita cuma satu, apa ya, konten film kita ini. Kita pede dengan kualitas film yang kita buat. Iya. Hanya itu. Kita nggak ada lagi blessing, oke, Iya. itu faktor Faktor di luar di inilah, luar faktor itu X ya. yang tak terlihat gitu loh. Tapi aku bilang waktu itu, yang bisa kita andalkan cuma satu ya, memang cerita ini. Kita ngomong Iya. sampai jeleknya deh, yang nonton cuma 100, kita yakin kok pasti itu akan beranak pinak karena kita punya konten yang kuat, Iya. kualitas yang bagus, pasti dari mulut ke mulut akan oke. Iya. Dan memang sebetulnya dengan kita yakin sih masih ya karena memang udah terjadi. Kalau misalnya waktu itu hanya warkop aja gitu, nggak ada it yang sama-sama horor, pasti penjualan kita jauh lebih tinggi daripada sekarang gitu kan. Karena kan ya kayak yang Hans bilang gitu, aku kan mau ngembangin horor nih, seneng, oh tetap aja ada, aku pengen nonton itu juga deh gitu, tetap ada gitu kan. Jujurnya ya gitu. Itu Jadi yang berhadapan langsung yang horornya ini ya. iya, tapi kayak misalnya kan kemudian seminggu setelah kita tayang itu ada lagi film horor ya, itu nggak mengaruh sih Sampai detik sampai detik ini, maksudnya Boleh disebut ya? ya Jangan ya, ya kayaknya. jangan deh, Udah tahu ya Mbak. Boleh tahu ya? maksudnya tidak mungkin ada penonton film horor yang habis nonton Minako terus nonton film horor yang lain, tapi apa namanya jumlah penontonnya di week pertama itu juga jauh. Ini ceritanya semakin percaya diri nih berarti ya. Untuk memproduksi berikutnya. Kalau untuk produksi berikutnya sih memang udah ada di timeline-nya bisnis dari himpunan sih gitu ya. Kita emang ada produksi, ada beberapa. Ikut dong. Kita belum ngobrol ini soalnya. Terus tapi maksudnya apa namanya? Tentunya bantulah itu menjadi booster untuk confidence tentu gitu. Jadi lebih yakin kalau kita masih bisa terus gitu. Jadi paling nggak juga budgetnya juga nggak ngap gitu kan, mau bikin lagi kalau yang ini aduh gitu kan pusing. Tapi emang memang visi dan misinya himpunan untuk film itu memang kita pengen bikin tuh selalu yang unik-unik sih. Jadi komersil sih ya, kita juga pasti ada sisi komersil ya untuk bisnis ya. Tapi mungkin saya juga agak idealis gitu, so mungkin juga basicnya juga emang kreatif, orang kreatif juga gitu. Jadi yang tetap masih belum bisa tuh yang benar-benar jadi pokoknya jadi kita aja gitu. Jadi pengennya sih masih bisa terus berkarya deh untuk nyumbang. Nggak, it's not all about the money ya. Of course ya, money is important, penting juga, tapi lebih kepada karyanya sih gitu. Kepuasan lahir batinnya sih yang dicari. Gitu sih. Dan yang Minako ya cukup ini ya, cukup di luar ekspektasi kita semua juga ya. Persiapan belum? Kenapa? Kalau sudah di jadwal berarti sudah ada gambaran kira-kira Untuk syuting film baru atau gimana? Iya, Udah sih, tapi aku masih belum. penelitian apa? Udah kita film berikutnya ada, satu masih horor juga, tapi diambil dari dari film, tapi aku belum bisa sharing detailnya. Terus ada beberapa gitu, tapi masih belum bisa di sharing. Nanti begitu udah mau ready, nanti kita akan sharing. Tapi kalau yang nextnya itu memang itu juga project komersial idealis gitu, kayak gitu sih. Cukup gembira dengan sambutannya, walaupun mungkin ya awal ngomong pengennya Pak. pengennya Ini Pak, ini ada produser dari Pak. Mida. Ini Pak Taufik ini Saya temannya Pak Kristo. pimpinan perusahaan. Oh iya Pak. Dari pimpinan kami. Iya. Apa nama ininya? Ini Red Albert. Nimpunan namanya. Nimpunan. Nimpunan Sinema, iya. Dari bagian dari PT Kreatif Konten Nimpunan. Oh. Punya saya. Sudah bertahan di minggu ketiga. Masuk minggu ketiga. Sukses.
Sudah sana belum? termasuk. Saya masih mantau aja. Kita ini orang Nanti kalau kesini jadi pengen nonton. Tapi nonton kan? Kan ada acara nobar kan? Iya, pulangnya kan jam Iya. 12:30 gitu ya. Iya nonton nobar dulu benar. Ya tetap gue telepon balik. Halo, gue telepon balik kayak lagi ngobrol gitu aja. Lihat ini. Jadi nanti malam Jadi, kita itu ada nobar di Delta Plaza jam 7.15. Oh. 7.15. Nonton rame-rame supaya ngelihat ceritanya nih saya jujur loh, jujur sambil curhat. Ya sambil curhat. Curhat. Biarkan Mbak Winda yang mengundang. Rame-rame nonton kita lihat filmnya. Jadi emang Untuk membuktikan apa yang dari tadi Kita kita omongin. omongin itu beneran atau enggak. Gitu. Sambil curhat betapa kita terkejut dan bahagia kan. Oh akhirnya lolos juga gitu di putaran 1, 2, 3. Karena nggak banyak sih. Maksudnya apalagi untuk yang ngomong nih teman-teman ya, bukan saya yang ngomong gitu. Mereka semua membesarkan hati. Oh ya kayak kita saling menepuk pundak nih kita gitu. Lama loh. Sukses, sukses ini ya bawa warkop apa? Iya. Jadi secara jumlah penonton kita itu ada di peringkat kedua. Peringkat satu itu Warkop DKI dan itu posisinya memang tertinggal Iya, terlalu iya, jauh. iya. Untuk film horor ya. Untuk film horor ya. Karena Film Indonesia. Indonesia. ada Nyai Ahmad Dahlan masih di atas kita beda 20.000 sih. Tapi Tapi dia udah stop. udah stop ya. Kita masih ongoing. Masih ongoing. Iya. Ah, iya, iya. Dia masih ongoing. Oh ya, oh ini udah Udah stop, Oh udah udah stop. turun. Oh ya ya ya. Kalau dalam sejarah itu biasanya bertahan berapa minggu sih? Itu Kalau paling lama. Sangat tergantung dari pihak film itu, mereka benar-benar ngeliat dari penonton. Bisa yang habis weekend pertama nggak lolos terus habis turun langsung ada. Ada yang cuma harus setengah minggu. Hanya ada yang kurang dari sini. Ada yang cuma 6 hari, ada yang 4 hari turun gitu. Jadi emang Iya. nggak ada Nggak formula. bisa saja keunggulan film ini Pada isi materinya maksudnya. Iya, Yang materinya sama agak beda dengan agak beda. yang sudah. Mungkin juga dari ini ya, karena look sama feelnya itu pop kan, lebih pop, lebih edgy. Terus juga kemasannya juga emang waktu itu saya juga pikirin matang-matang, makanya ini posternya kan beda sama film-film horor yang kebanyakan di Indonesia. Emang beda gitu, maksudnya yang ngomong juga bukan saya karena saya yang buat, tapi yang komen juga banyak gitu yang bilang ini beda. Salah satu yang komen itu Samsarupai. Saudaranya Ratna Sarupai. Dia guru besar di UI, dia juga dekan di KJ, seorang sutradara kan. Dia legend lah di dunia entertainment. Dia pertama kali saya kasih ini undangannya, dia cuma bilang, lu main di Hollywood Hans? Dia bercanda gitu. Dia bilang, terus begitu dilihat, oh iya ya Indonesia, dia bilang gitu. Bagus loh posternya kan, posternya ini sebagai undangan gitu, jadi buat undangan. Itu kalau kita ngomongin posternya aja. Iya. Ini mungkin satu paket itu dari produk dan kemasannya kan ada poster. Trailernya kita sendiri aja itu pada saat kita launching itu juga kita bikin serapi dan supaya message-nya itu nyampe gitu kan ya. Kita launch official trailer kita nggak nyampe 2 minggu itu viewersnya 1 juta udah. Dan itu nggak pakai ads loh Pak, maksudnya bukan pakai booster, ada ads, tapi ads-nya ads standar lah. Biasa kan kita kalau misalnya lagi promo pasti ada pasang ads gitu, tapi ads-nya itu bukan yang kalau YouTube itu kan orang bisa beli traffic, bisa beli apa namanya like, itu kan bisa dibeli kan. Nah, cuma saya emang nggak mau, karena kan ini film pertama, jadi saya tuh orang riset kan gitu, kan dulu di UI itu belajarnya, senang tuh kan riset mulu kan, jadi kalau saya film pertama Pak, ini Pak Wijan ini apa yang developer? Jadi saya ada game sama mobile application gitu. Namanya PT Kreatif Konten Lingkungan. Kreatif konten. Nah, jadi kontennya itu ada film, istilahnya film atau series sebagai konten, terus game, kan kreatif konten ya, sama web sama mobile Kita belum punya application. yang kayak gitu ya. Boleh nanti saya betul saya Ini kamar tadi. mau promo gitu, nggak boleh menawarkan. Enggak, kita kan juga berjaringan, Mbak. Oh iya. Di Jakarta kita punya 26 media di Indonesia. Iya. Gitu kan. Kalau di Jakarta katanya sama dengan Kompas ya. Iya. Palmera, cuma kami kelompok Tribun, Tribun News itu. Nah, jadi
sebenarnya bisa kerjasama dengan satu tapi dapat masuk di 26 kota Iya, Indonesia. Iya. Salah satunya juga tadi Tribun juga banyak support sih ke kota Kabupaten aku ini. Kita setiap kali ada respon, ada versi pasti dimuat juga sih. Jadi terima kasih banget udah didukung sama grupnya Tribun juga. Nanti sama siapa? Yang undangannya sama siapa saja? Ada nanti ada di Mas Dodi untuk Dodi nggak tahu. tiketnya atau media itu kita ada tuh. Tadi Banyak. hubungan dengan siapa? Nggak mungkin ada siap. komunitas itu dari Surabaya, ngajak komunitas atau masyarakat umum gitu. Biasanya sih kita udah post di sosmed itu komunitas suka pada datang di fans yang Iya, iya. udah di post ya. Udah. Pak Durso ini temannya banyak banget. Monggo. Kali-kali dadaan nanti ngundang Pak Wakil Gubernur. Oh, ini malah boleh banget. Boleh banget. Tinggal Malah biasa ini ya. ini. Nggak ada SMS saja kan mungkin kalau nggak pas. Siapa tahu nggak kan Mungkin bisa. kalau longgar gitu. Kalau Bu Risma kan ini agak nggak bisa dipastiin ya. Siapa tahu terus. Iya, siapa tahu Semua bisa lagi nggak juga. bisa Iya. dipastiin. Iya. Lagi mustahil, Ini ada- semesta iya. mendukung juga bisa ya. Jabat di provinsi. Iya. Kalau bisa kan, oke. Mm-mm. Mbak Wida nungguin Iya. makan belut lagi. Makan belut. Nggak belut ya. Iya, tadi Surabaya bebek. bebeknya nih belum, baru makan soto. Soto di mana? Soto wawan. Soto wawan. Ada soto yang lain kan sebetulnya banyak. Belum di mana cari belum? Surabaya ya. Di daerah apa ini Mas? Daerah pertemuan sana. Oh, Ya. tadi di daerah Beratang. Oh, Terminal Beratang. Oh iya tahu. Iya. Depan itu nggak ada. Iya, seberangnya persis. Depannya ya. Kalau Surabaya yang ini bebek ya sekarang. Aku juga pengen makan bebek. Ada tadi sini belum sempet sih ya karena kita lagi agendanya padat. Terus jadi cita-cita di mobil kita makan bebek, kita makan baru belut kita makan apa aja mah belum nyampe. Perawan kan bosan juga ya. Perawan. Sampai itu kan sudah terlalu Ini ya. sama mainstream. Maksudnya ini Itu nampak gesernya ke situ. Terus ditunggu bintang artis seperti makan. Gitu. Kaget nanti dari semua suka nonton sinetron. Terus belum tahu bebek itu. Kamu Enggak, Bu Risma kayaknya nggak pernah nonton ikut kalau untuk bioskop bioskop Kombawa gitu. CSR Mbak. Oh, ya. CSR Saya dia. masyarakat yang kurang atau itu yang Ini kita yang di Mojokerto itu ada program yang untuk rumah sakit itu juga ya, yang nengokin jadi ada CSR-nya juga. Rasanya Mas dari Surabaya ya. Oh Sana iya, Pak Yunus. Pak Yunus ya juga. Iya. Saya lihat Mungkin dulu, kalau misalnya ada yang mau ditengok mereka. kita dulu pernah, tapi waktu itu filmnya Negeri 5 Menara. Oh, gitu. Nah itu kita bikinkan lomba di 7 kota di Jawa Timur. Satu kali ini sekitar 1.500 orang. Sekali nobar ya. Sekali. Terus sponsornya Vision Track. Oh, pakai vision Pakai track Vision ya. Track. Iya, kan anak-anak ya. Iya. Barangkali nanti ke depan ada produk-produk yang ada sponsor dan Iya. temanya tentang pendidikan boleh Pak. Iya, kalau pendidikan lebih mudah. Kalau nyari kalau film survival horror nih agak PR sih sponsornya. Tapi ada sih karena kita dapat sih beberapa sponsor juga. Iya. Karena kan namanya petak umpet Minako ya. Jadi namanya kan mungkin beda ya kalau saya ngomong apa ya yang penduduk gitu misalnya ya, mungkin agak susah nyari sponsor lebih susah lagi gitu karena judulnya petak umpet Minako lebih kayak sebuah permainan. Terus juga namanya tuh nggak horor banget gitu kan, namanya tuh banyak apaan sih itu permainan apa sih gitu kan, jadi kayak ada yang lain gitu. Nah itu ternyata juga menarik sponsor sih, jadi kayak kita ada beberapa partner juga yang emang nyari konten. Salah satu partner kita tuh ada satu game publisher yang nomor 1 di Indonesia itu Lito. Game publisher yang punya Masuk, ya? partner itu juga jadi partner kita. Nah, karena ya itu game ini horor tapi looks gila maksudnya tapi lain gitu loh, jadi masih ya itu sih itu mereka yang ngomong, jadi saya sih senang aja dikasih sponsor. Dulu kita pernah bikin film itu 3 kali sih sama ya kan ini ada penawaran kami baru mau bikin film. Salah satunya itu judulnya Air Mata Terakhir Bunda. Oh oke. Nah itu kita bikin latar belakangnya sih Lapindo gitu. Saya sama ITS gitu menceritakan tentang
ya pengalaman ada keluarga punya anak ingin ya karirnya ingin sekolah di Jakarta gitu, lalu nah ini juga jualan korannya Surya gitu kan, diperankan oleh si ibunya itu Happy Salma, anaknya itu yang jadi Sedono